Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bapak, hatur nuhun kasumpinganana di ruang multimedia ieu dalam acara penyampaian tentang budaya positif di sekolah kita. Nah, kita sharing aja ya. Ini ada materi yang bisa disampaikan untuk Bapak Ibu manawi terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekolah kita, gitu kan ya, agar bisa kita sama-sama berkolaborasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bapak, hatur nuhun kasumpinganana di ruang multimedia ieu dalam acara penyampaian tentang budaya positif di sekolah kita. Nah, kita sharing aja ya. Ini ada materi yang bisa disampaikan untuk Bapak Ibu manawi terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekolah kita, gitu kan ya, agar bisa kita sama-sama berkolaborasi budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Jadi kita harus berkolaborasi mengenai penerapan budaya positif ini. Nah, dikarenakan memang kalau misalkan kita tidak sendiri-sendiri, tidak sama-sama, ini hal yang mustahil akan tercipta budaya positif ini di sekolah kita, gitu kan. Tidak hal yang mustahil akan menerap, gitu kan, seperti itu. Mungkin kalau misalkan sendiri-sendiri, hal budaya-budaya positif tersebut akan terlaksana pada pembelajaran di mapel-mapel tertentu, tidak menyeluruh, kan seperti itu. Dari hasil yang diharapkan itu dari budaya positif ini, satu sekolah kita itu akan tercipta peserta didik yang memang memiliki kepribadian yang diharapkan oleh kita, peserta didik yang memiliki karakter yang baik dari hasil budaya positif yang dilaksanakan ini. Nah, mengenai budaya-budaya positif yang dilaksanakan di sekolah, kita bisa memulai dengan keyakinan kelas, gitu kan. Nah, budaya positif ini lekat sekali dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, kebudayaan positif ini bisa kita mulai dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti apa sih Bu? Yang selama ini yang kita ketahui adalah peraturan kelas, bukan keyakinan kelas, gitu kan? Nah, kalau keyakinan kelas, kalau peraturan kelas itu adalah peraturan itu dibuat biasanya oleh guru ketika kita sedang mengajar, gitu kan, atau misalkan di awal pembelajaran kita itu kita dengan murid mengadakan kesepakatan, tapi
itu kayak peraturan-peraturan itu datangnya dari guru-guru, bukan dari anak-anak gitu, bukan dari peserta didik. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan peserta didik gitu kan. Jadi kesepakatan yang dibuat dengan peserta didik yang akhirnya itu menjadi keyakinan bagi peserta didik sebagai apa ya? Kalau misalkan benteng lah, apa yang harus dilakukan, harus dilaksanakan itu disadari oleh mereka dan dilakukan oleh mereka gitu kan. Kalau peraturan kelas, kalau peraturan kelas itu dibuat biasanya sepihak oleh guru, sehingga peserta didik itu mereka melaksanakannya ketika guru itu ada. Karena apa? Karena merasa mungkin takut gitu kan, seperti itu, karena terpantau oleh guru. Ketika guru tidak ada, mereka tidak melaksanakan itu, peraturan-peraturan kelas itu gitu kan. Jadi karena takut, karena malu dan sebagainya, bukan dari kesadaran diri sendiri. Nah, yang diharapkan dari keyakinan kelas itu adalah karena dibuat oleh peserta didik didampingi dengan guru. Jadi apa yang mereka sepakati bersama teman-temannya itu dilaksanakan dengan kesadaran mereka sendiri gitu. Sehingga terciptalah situasi kelas yang nyaman untuk mereka belajar seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas. Selanjutnya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas. Mengapa harus kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas terbentuk dari hasil diskusi bersama antara peserta didik dan guru yang selanjutnya dipahami dan menjadi acuan semua peserta didik sebagai pedoman sesuai dengan kesepakatan agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Itu contohnya misalkan tentang kebersihan kelas atau mengenai izin peserta didik ke toilet, atau bisa juga tentang strategi pembelajaran. Baik, selanjutnya bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang telah dirinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana prosedur pembentukan kelas? Prosedur pembentukan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Nah, yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis atau nanti ditempel di dinding dengan dibuatkan media, misalkan dari karton dan sebagainya. Nah, kesepakatan itu nanti disusun berdasarkan poin-poin yang sudah dibikin atau dibuat oleh peserta didik, lalu ditinjau kembali dengan didiskusikan dengan peserta didik. Lalu kalau misalkan memang sudah yakin itu tidak ada yang keluar dari jalur atau menyimpang dari yang seharusnya, kesepakatan kelas itu terbentuk dan nanti peserta didik biasanya menempelnya di dinding dengan dibuatkan media yang menarik seperti itu. Nah,
Contoh kesepakatan kelas itu mengembalikan barang ke tempatnya, tidak mengganggu orang lain, hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, atau tidak melakukan kekerasan. Itu kesepakatan yang tertulis nanti di kesepakatan kelas yang dibuat. Ini contohnya ibu-ibu. Sinyalnya mungkin. Kesepakatan kelas contohnya dibuat seperti poster-poster ya ibu. Kesepakatan kelas yang tadi sudah dipaparkan. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol yang kita akan bahas. 5 posisi kontrol itu untuk apa? Sibuk gitu kan. 5 posisi kontrol itu sebagai apa ya? Tindak lanjut dari kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu kan misalkan tadi ada poin-poin, misalkan poin-poin 15 menit sebelum guru datang sudah harus berada di kelas atau seperti itu atau yang lainnya. Nah, kemudian ketika misalkan ada siswa atau peserta didik yang melanggar kesepakatan kelas tersebut, nah harus bagaimana sih langkah kita yang harus lakukan untuk mengkondisikan agar peserta didik tersebut tidak keluar lagi dari jalur kesepakatan kelas yang kita buat. Ada 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol ini adalah program yang dikembangkan oleh Diana Gosen mengenai program disiplin positif yang berpusat pada peserta didik atau pada murid. Nah, Diana Gosen ini menerangkan tentang pendekatan yang harus kita lakukan ketika peserta didik melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kesepakatan kelas. Nah, pendekatan ini disebut dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu apa saja sih ini? Kalau misalkan guru pecah ya ininya. Kalau misalkan biasanya kalau kita menghadapi peserta didik yang memang melanggar kesepakatan kelas atau keluar dari jalur kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah, itu biasanya kan kita selesaikan dengan anak tersebut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol dulu terhadap murid. Biasanya ada guru yang ketika misalkan anak melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan kelas, kita itu sebagai penghukum, gitu kan? Ada yang sebagai penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada sebagai teman, posisi kita sebagai teman, ada yang kita menghadapi peserta didik itu sebagai pemantau, dan ada juga yang sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol guru terhadap murid itu ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, selanjutnya yang bagaimana sebagai penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu dengan kata-kata, dengan perkataan gitu kan ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kan gitu, kalau misalkan kita menemukan murid yang memang melanggar kesepakatan kelas atau sekolah, atau misalkan kita mengatakan kata-kata dengan verbal, kamu selalu salah saja, atau pasti selalu yang terakhir selesai, kamu lagi membuat masalah, membuat onar, kan itu sebagai penghukum, gitu kan, seperti itu. Nah, guru seperti ini senantiasa
bahwa kalau misalkan kita posisi sebagai penghukum, hasilnya seperti apa? Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Karena dia mendendam, karena kita hukum, nah seperti itu. Nah itu posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nah, posisi ini memposisikan bahwa si murid itu dibuat dari kata-kata kita, dibuat dia itu biar merasa bersalah, gitu kan? Seperti itu. Nah, jadi pada posisi ini biasanya itu akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari kita itu, misalkan contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu kita kan dengan lirih, tapi membuat si anak itu merasa, oh saya itu bersalah ternyata, gitu kan, seperti itu. Atau berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Berarti kan itu sudah berulang-ulang. Jadi memojokkan anak di posisi bahwa anak itu bersalah, kan seperti itu. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini lebih lirih lebih lembut daripada yang posisi penghukum. Selanjutnya, yang ketiga, sebentar. Pembuat merasa bersalah itu hasilnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Kalau murid tertekan seperti inilah, tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga di 5 posisi kontrol adalah sebagai teman. Ada memposisikan kita sebagai teman terhadap peserta didik yang memang melanggar kesepakatan kelas. Nah, posisi ini kita memposisikan sebagai teman untuk mereka. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Misalkan si anak itu berbuat melanggar kesepakatan kelas, kita bicarakan dan akhirnya kita memohon, ayo bantulah demi bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini sebagai teman itu suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid dan sebagainya. Nah, ini mengakibatkan murid itu tidak mau lagi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ini yang terjadi kalau misalkan kita di posisi teman. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya dari posisi teman, hanya guru tersebut yang dia cari untuk bisa membantu mereka untuk menyelesaikannya. Ini posisi teman. Nah, yang keempat adalah pemantau. Pemantau itu adalah kita posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Nah, kita dengan menggunakan sanksi dan atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi
pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan sisi pemantau. Pertanyaan yang diajukannya biasanya, peraturannya apa? Gitu kan? Atau apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu adalah pemantau. Nah, ini hasilnya bahwa kalau misalkan kita sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat atau mengerjakan tugas. Nah, ini guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Jadi kalau misalkan posisi pemantau ini, kita harus memantau terus murid tersebut. Ketika misalkan kita tidak memantau lagi murid tersebut atau peserta didik tersebut, kembali ke kebiasaan semula, misalkan gitu kan, seperti itu. Nah, itu adalah kalau misalkan kita posisi pemantau. Nah, yang terakhir adalah manajer sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi semula. Jadi manajer itu murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Contohnya misalkan dengan kata-kata apa yang kita yakini. Berarti kita mengingatkan bahwa murid keyakinan kelas apa yang telah dibuat. Nah, jadi apa yang kita yakini? Apakah kesepakatan kelas itu diyakini oleh kamu dengan pertanyaan apa kamu meyakininya dengan kesepakatan kelas ini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Atau jika kamu memperbaiki ini, hal ini ditunjukkan dengan menunjukkan apa tentang dirimu? Atau dengan pertanyaan bagaimana rencana yang akan dilakukan atau diperbaiki, gitu kan? Itu ditanya oleh kita sebagai guru kepada peserta didik di posisi kontrol manajer. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, dan seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya. Nah, hal ini bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman lagi, bisa jadi pemantau lagi, gitu kan? Kalau misalkan posisi manajer belum bisa dilaksanakan, kan seperti itu. Apa yang diharapkan dari 5 posisi kontrol tersebut, kan ya? Sebentar. Ketika misalkan apa yang diharap, yang mana sih posisi kontrol yang mana yang diharapkan oleh yang baiknya dilakukan oleh seorang guru terhadap peserta didik yang memang bermasalah, yaitu dengan posisi kontrol manajer yang seharusnya kita harus lakukan dengan paparan yang seperti tadi. Nah, ini adalah kelima posisi kontrol tersebut yang tadi sudah paparkan, bahwa apa hubungannya dengan segitiga restitusi? Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Tadi kan kita itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada
sebagai manajer. Nah, kita bagaimana cara peserta didik itu agar bisa kembali kepada komunitasnya dengan tidak merasa dia dikucilkan atau dia tidak merasa dicirianlah oleh teman-teman atau guru-gurunya atau dicap yang tidak baik dan sebagainya. Nah, ada segitiga restitusi ini. Nah, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. jadi segitiga restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi ini apa sih isinya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan pada dirinya. Nah, seperti itu. Maka kita harus meyakini anak tersebut dengan cara meyakinkan anak tersebut dengan cara mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa, gitu kan, seperti itu. Atau mungkin dikatakan tidak ada manusia yang sempurna. Atau dengan kata-kata saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Pertamanya di seperti itu kandung, gitu kan. Atau misalkan kesalahan, kamu membuat kesalahan tidak apa-apa, itu juga pernah salah. Tapi nanti misalkan seperti itu. Dengan cara seperti itu menstabilkan identitas dulu. Jadi tidak melihat bahwa dia itu hanya dia aja yang melakukan salah, gitu, orang lain tidak pernah salah, gitu kan, seperti itu. Jadi kita katakan dengan kata-kata itu, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Itu kata-kata dari menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke arah berpikir positif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang harus terus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun misalkan kayak dengan kata-kata seperti ini ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi nanti ada video yang memang di-share di grup karena keterbatasan, contoh dari penerapan 5 posisi kontrol dan keterkaitannya dengan segitiga restitusi ini. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah,
menanyakan keyakinan itu yaitu dengan seperti pertanyaan-pertanyaan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Atau nilai-nilai umum yang kita telah sepakati itu bagaimana? Seperti itu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal itu seperti apa? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Tentang misalkan bagaimana kesepakatan yang kita telah sepakati tentang agar kita bisa belajar dengan nyaman di sekolah, misalkan dengan kata-kata seperti itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, dengan karena memang seperti apa yang tadi sudah kita bicarakan ya, waktu kita terbatas tentang segitiga restitusi, tentang 5 kontrol 5 posisi kontrol tadi dari awal yang kita kesepakatan kelas itu runtutan dari bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah, dimulai dari kesepakatan kelas yang mungkin nanti kalau misalkan sudah terlaksana kesepakatan kelas di tiap-tiap mapel atau wali kelas yang misalkan di kelasnya dikondisikan dengan membuat kesepakatan kelas, akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu terwujud menjadi budaya positif dan akhirnya menjadi budaya sekolah, bukan lagi budaya kelas, kan seperti itu, budaya positif kelas, tapi budaya positif di sekolah, kan seperti itu. Contohnya misalkan dari satu kesepakatan, misalkan tidak membuang sampah sembarangan, dan seperti itu misalkan di dalam kelas menjadi bersih. Hal yang kita inginkan, diharapkan adalah bukan sekelas lagi yang menjadi bersih, tetapi semua lingkungan sekolah menjadi bersih, kan seperti itu. Nah, dengan kesepakatan kelas misalkan membuang 1 sampah, memungut 1000 sampah, gitu kan, seperti itu. Nah, saya sangat penasaran dan sekali dengan ada salah satu sekolah yang tidak ada sampah satupun di lingkungannya. Sebab apa? Sebab peserta didiknya sudah menyadari tentang kesepakatan sekolah, gitu kan? Itu diterapkan dari awalnya dulu, dari kelasnya dulu. Kelas sudah bersih, akhirnya di luar lingkungan sekolah juga bersih. Mereka sangat disiplin dengan kesepakatan itu, membuang sampah tetap di tempatnya. Alhasil kalau mereka meyakini bahwa ketika saya membuang sampah 1, saya harus memungut 1000 sampah. Jadi ketika karena satu sekolah itu, warga sekolah yang memiliki keyakinan tersebut, akhirnya si anak itu merasa risih kalau ada sampah, atau di dalam dirinya itu dia sudah mengerti bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya, karena nanti konsekuensinya kalau membuang sampah sembarangan dia harus memungut 1000 sampah. Sedangkan ketika 1000 sampah itu, jangankan 1000 sampah yang harus dicari, 10 sampah aja di sana susah untuk dicari memungutnya, karena sudah tidak ada lagi sampah berserakan. Itu yang kita inginkan, gitu kan. Nah, Bapak Ibu, itu barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang memang Bapak Ibu akan tanyakan pada saya. Maka Bapak Ibu barangkali mau ada yang ditanyakan terkait dengan ini. Oh iya, maka Bu Anita. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama adalah apa sih perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Itu. Nah, yang kedua tentang disiplin positif yang tadi
Nah, saya menerapkan dua perilaku terhadap anak didik saya terhadap tentang disiplin positif. Ternyata di kelas saya masih menghukum. 5 posisi kontrol. Iya, Sebagai penghukum. penghukum. Nah, ternyata di kelas saya masih ketika penerapan menghukum dengan manajer, ternyata anak masih berhasil dengan menghukum. Nah, bagaimana solusinya agar anak-anak terbiasa dengan sadar diri dengan apa yang dilakukan mereka adalah salah gitu. Triknya gitu biar si anak tuh terbiasa dengan oh iya ya saya salah ternyata gitu. Tidak harus dengan suara tinggi. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke. Baik, terima kasih Bu Anita. Tadi itu yang pertama apa perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Tadi saya sudah paparkan bahwa kalau keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan peserta didik dengan guru, bukan ya. Jadi pertama biasanya dilakukan ketika pertama pembelajaran, ketika awal-awal pembelajaran di awal semester kita bikin dulu kesepakatan kelas, gitu kan. Nah, kesepakatan kelas itu poin-poinnya itu dibuat oleh peserta didik dengan yang kita memantau lah, gitu kan, ya mengarahkan dengan arahan kita. Nah itu kalau tadi yang kedua yang tadi kesepakatan kalau peraturan kelas, kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru, bukan dibuat oleh peserta didik, bukan kesepakatan peserta didik. Misalkan contoh, nanti ketika ibu masuk pembelajaran, ibu inginnya kelas ini bersih. Berarti kan itu sebuah instruksi dan peraturan, gitu kan? Ibu ingin kelas ini bersih. Kalau misalkan kelas ini tidak bersih, ibu tidak mau masuk mengajar kalian di kelas ini. Jadi yang pertama harus bersih. Itu berarti peraturan kelas yang dibikin oleh guru, gitu kan? Nah, peraturan kelas yang dibikin oleh guru tentunya anak itu akan menurut ketika guru itu mengajar saja. Ketika tidak mengajar, mereka tidak akan melakukan itu, kan seperti itu. Jadi intinya yang pertama yang kita lakukan kesepakatan kelas dulu dan harus dipahami oleh peserta didik, oleh warga kelas tersebut. Setelah dipahami, insya Allah kita akan menghilangkan posisi sebagai penghukum, Ibu. Puas dengan jawaban saya, nanti kita diskusi di luar kegiatan ini. Terima kasih. Saja gitu atau nanti di waktu-waktu istirahat ibu bapak sedangnya di kantor seperti itu. Mungkin ibu bapak hatur nuhun, hapunten, tos ngawal tosna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.